Selamat pagi siswa kelas 11 IPA. Kembali kita bertemu di pelajaran fisika dengan saya, Bu Chandra. Kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Ya. Di pertemuan yang pertama, kita sudah berkenalan dengan besaran yang namanya momen gaya atau nama lainnya adalah torsi. Anda sudah belajar tentang contoh soalnya dan Anda juga sudah mencoba mengerjakan latihan soalnya, dan saya sudah menunggu ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah saya jawab, dan kesimpulan saya semua sudah cukup jelas tentang besaran yang pertama, yaitu torsi tadi. Kita akan lanjutkan dengan besaran yang kedua. Namanya adalah momen inersia. Dilihat dari istilahnya, yang kemarin momen gaya, ternyata ada hubungannya dengan gaya. Nah, yang sekarang momen inersia, berarti ada hubungannya dengan inersia. Sedikit mereview pelajaran yang lalu. Untuk gaya, kita sudah tahu bahwa gaya akan menyebabkan benda bergerak lurus. Sedangkan momen gaya akan menyebabkan benda berrotasi atau bergerak melingkar. Nah, sekarang di gerak lurus ada inersia. Apa itu inersia? Mungkin waktu di kelas 10 ketika membahas tentang inersia, Anda tidak begitu menyimak karena inersia ini punya istilah lain yang lebih familiar. Jadi, yang namanya inersia itu adalah tingkat kelembaman suatu benda. Pada gerak lurus, tingkat kelembaman suatu benda itu dinyatakan dengan besaran yang namanya massa. Maksudnya apa nih? Ya, sedikit saya perjelas. Benda yang massanya besar akan lebih sulit kita buat menjadi bergerak dibandingkan benda yang massanya lebih kecil. Berarti semakin besar massa, maka benda itu semakin sulit untuk bergerak. Atau sebaliknya, sudah terlanjur bergerak, sulit kita buat jadi diam atau kita hentikan. Nah, berarti kalau yang kita bahas itu adalah momen inersia, maka momen inersia ini menyatakan sulit atau mudahnya suatu benda kita buat jadi berputar. Atau sebaliknya, kalau bendanya sudah terlanjur berputar, kita stop. Ya, jadi momen inersia, sekali lagi saya perjelas, menyatakan sulit atau mudahnya suatu benda kita ubah keadaannya jadi berputar. Nah, untuk lebih lanjut kita akan sama-sama membuat catatan sekaligus nanti ada contoh soal seperti yang kemarin ya. Silahkan Anda buka buku catatan Anda dan Anda ikuti penjelasan saya berikut ini. Kita mulai pembahasan kita, yaitu tentang momen inersia dengan simbol I besar dinyatakan dalam persamaan mr². Kita akan langsung lihat ke contoh soal. Jadi ada sekumpulan benda berupa partikel yang dirangkai pada rangkaian kawat. Ini benda 1, benda 2, benda 3, benda 4, benda 5, dan benda 6. Masing-masing benda M1, M2, M3, dan M4 seperti ini. Untuk M2, M3, dan M4 biar gampang saya kasih nilai yang sama. Kemudian nanti ada M5 dan juga M6. Kita beri nilainya 2 kg, 3 kg, 4
kg, yang terakhir 1 kg. Kemudian ukuran dari kawat yang merangkai partikel-partikel itu, ya, kita beri nilai yang di sini jaraknya 40 cm ke atas dan ke bawah masing-masing 30 cm. Yang ke sini kita kasih nilai 40 ya, biar sama, ini kurang lebihnya sama. Yang terakhir ini juga 40 cm. Nah, sekarang dari satu soal seperti ini, ya, gambar saya seperti ini, saya bisa buat beberapa versi soal. Bisa saya menggunakan benda 1 sebagai poros, benda 2 sebagai poros, dan seterusnya. Bisa juga sumbu vertikal ini sebagai poros, bisa juga sumbu mendatar sebagai poros. Yang membedakan adalah keterangan yang ada di gambar. Kalau saya menambahkan keterangan sebagai berikut, ini titik 1, kemudian saya beri tanda melingkar seperti ini artinya porosnya adalah benda 1. Nah, kalau saya menggambarkan seperti ini jadi saya tambahkan garis putus-putus, lalu saya beri keterangan seperti ini, berarti yang menjadi poros adalah sumbu vertikal. Sedangkan kalau yang saya beri tanda melingkar adalah seperti ini, maka yang menjadi poros adalah sumbu mendatar. Saya juga bisa menambahkan sumbu di luar X dan Y tadi. Bisa juga saya menuliskan ada sumbu imajiner di sini dengan nama A aksen. Juga saya beri keterangan berputar. Lalu di sini saya beri keterangan jaraknya 10 cm. Maka ini juga akan jadi soal yang berbeda lagi. Nah, apapun porosnya, penyelesaiannya tetap sama. Kuncinya adalah ingat dari pengertian R tadi. R di sini adalah jarak benda menuju ke poros. Berarti kalau porosnya adalah benda 1, maka semua benda kita cari R-nya dengan cara mengukur jarak benda ke porosnya berapa. Kalau porosnya adalah sumbu tegak, berarti jaraknya ke poros berapa. Begitu pula ketika sumbu mendatar yang sebagai poros. Nah, supaya lebih jelas, kita akan coba soal yang pertama. Apabila kita pakai yang mana ini? Kita pakai yang ini aja, yang sudah saya gambar ya. Apabila garis A aksen sebagai poros, yang ditanyakan adalah berapa total momen inersia. Nah, untuk menghitung berapa sigma I, karena di sini bendanya ada 6, berarti nanti ada momen inersia 1, momen inersia 2, momen inersia 3, momen inersia 4, momen inersia 5, dan momen inersia 6. Yang masing-masing adalah M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat, M3 R3 kuadrat, M4 R4 kuadrat, M5 R5 kuadrat, dan M6 R6 kuadrat. Sekarang kita hitung satu persatu. Porosnya terletak di sini. Berarti dari benda 1 menuju ke poros, berapa R-nya? 40, 40, 40, 10. Berarti 130 ya. Maka di sini kita tuliskan M1-nya 2 kg, R1-nya adalah 1,3 dikuadratkan.
Ingat, dari 130 kita jadikan meter lalu di kuadrat. Cara yang sama untuk I2 3 kg dari sini ya, lurus menuju ke poros, berarti tarik lurus saja, nggak boleh belok-belok ya. Maka kamu jaraknya adalah 40 40 10. Berapa itu? Ya, 0,9 kali dikuadratkan. I3 dan I4 nilai M-nya sama, yaitu 3. Jaraknya pun sama. Ya, sehingga di sini juga 0,9 kuadrat, 0,9 kuadrat. Kemudian yang I5 sudah tambah dekat nih, 50 cm ya, berarti 4 dikali 0,5 kuadrat, dan I6 jaraknya adalah 10 cm, berarti 1 dikali 0,1 kuadrat. Nah, tinggal Anda hitung masing-masing kamu nilai berapa. Lalu sigma I tinggal kita jumlah hasilnya berapa. Satuannya mengikuti persamaan I sama dengan MR kuadrat ini, berarti satuannya adalah kilogram meter. Nah, tugas Anda adalah kerjakan soal nomor 2 dan 3. Soalnya adalah yang nomor 2, bagaimana apabila benda satu sebagai poros. Berapa sigma I-nya? Soal nomor 3 saya buat mudah ini ya. Bagaimana kalau porosnya adalah sumbu mendatar? Berapa sigma I-nya? Oke, silahkan Anda hitung dan kemudian nanti Anda kirimkan tugas ini melalui aplikasi Jaga Ratu.